Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta dan selamat berbuka puasa. Oke, saya akan buntutin konten yang tadi. Jadi ini saya akan jelasin konten yang tadi karena ini pemula. Ini kalau misalkan main ganti, main di timer, ini saya kasih tahu kelemahannya, kemudian hitungan semua, kemudian cara ngetesnya. Karena ini seperti ini kasusnya. Kalau tidak dites heaternya ini panas atau tidak, defrost digabung, ini sudah pasti ini masalah. Kalau pas kebetulan tidak benar rangkaiannya, pengabelannya ini, sistemnya, ini sudah pasti tetap pembekuan. Artinya ini ada sebuah sistem yang harus Anda perhatikan. Kalau merubah modul menjadi timer, saya kasih tahu ini. Ini modul yang kompresornya menggunakan AC, bukan yang DC. Jadi yang menggunakan kompresor masih AC. Oke, seperti yang konten tadi ini SAP, Polytron ada juga, kemudian kayak Panasonic, ini kan kayak Sanken apa Sanyo ini kan kompresornya masih AC dan kipasnya ini AC, kemudian yang Panasonic ini DC, tapi ini masih bisa. Jadi saya akan jelasin supaya Anda pemula ini lebih teliti. Satu, ini tentang kabel. Saya gambarin tentang sebuah kabel. Kabel termis ini yang keluaran dari modul ini, yang di atas ini, kalau mau Anda merakit dirubah dengan timer, Anda bisa untuk jalur. Tapi satu, jangan jalur setrum besar. Misalkan heater, misalkan pas panjang, ini kan masalah sudah pasti ini bisa leleh. Atau misalkan kompresor, ini jangan bisa leleh. Jadi kabel-kabel, kalau misalkan lebih Anda gabung, dua jadi dipakainya, kemudian satu. Karena setrum yang warna biru saya membalik kulkasnya ini ribet, isinya ribet, jadi saya tidak pakai, jadi ngambil jalur termis kan dua kabel, satu merah untuk tarikan ke nomor satu timer, kemudian yang satu ini pink kalau nggak salah untuk ke kipas, jadi watt-watt kecil. Jadi tarik motoran timer ini kan rendah, jadi kan aman. Oke, kalau kabel ini kurang, jadi saya tadi ini biru ini nggak pakai karena ini ribet muter kulkas. Menggunakan ini yang dihitung ini watt-wattnya ini aman. Satu, ini tentang kabel termis kalau Anda mau gunakan jalur. Jangan untuk heater misalkan atau defrost. Ini defrost kan ketemunya heater juga, bebannya kan lebih besar. Satu, tentang sebuah kabel. Kemudian ini timer. Saya tadi bilang timer ini ada dua macam, yang besar dan yang kecil. Ini enggak 1.3 kecil, enggak 1.4. Tadi sudah saya bilangin, kenapa saya menggunakan pilih yang kecil, karena saya sudah pernah ukur. Sudah pernah saya ukur ini. Jeda untuk heater ini lebih lama ini. Kalau nggak salah 47 menit. Yang ini hanya 30 berapa menit. Jadi ini, kenapa ini saya ambil yang kecil, karena ini lebih lama. Takutnya kalau esnya sudah di atas, defrost belum nyambung, defrostnya belum mutus, kemudian waktu timer ini habis, misalkan ini 30 ini belum habis, kan ini masih ada sisa. Jadi kalau timer ini kemungkinan besar ini sudah habis. Oke, jadi ini lebih lama waktunya yang kecil. Saya selalu menggunakan 1.3, jadi ini yang lebih mudah menurut saya kalau ada masalah. 1.3 yang kecil di timer ini saya kasih tahu.
Kemudian kalau masalah defrost ini bebas. Fuse sudah ada dari aslinya, fuse heater ini kalau yang AC sudah ada semua. Jadi ini sudah ada semua. Si defrost ini bebas, mau yang model apa beli atau apa ini bebas. Ini sama, ini hanya untuk mantau dingin titik beku. Kemudian lagi, kalau Anda sudah merakit modul dirubah dengan sebuah timer. Oke. Anda perhatikan, satu, Anda putar timer ini posisi kompresor nyala, kipas harus nyala. Karena ada kipas nyala, ini namanya salah. Jadi kalau posisinya ke nomor 4, pindahnya kipas ini harus kipas dan kompresor. Jadi kalau ke nomor 4, sebelum Anda tutup, jangan solasi yang defrostnya ini Anda gabung dulu timer posisi heater, kemudian Anda tes heaternya ini dipegang di bagian bawah ini anget apa tidak. Ya. Heater ini anget apa kalau Anda pindah ke posisi heater, defrostnya digabung. Dan yang Anda perhatikan, timer ini 1-3 ini mudah sebenarnya. Kalau benar rangkaiannya, posisi heater, defrost digabung, kemudian heater panas, ini dipindah ke heater, ini ini. Jadi tidak bunyi atau giginya tidak berjalan. Sudah pasti ini benar. Ya. Yang harus diketahui, posisi belum ditutup ini. Kompresor instalasinya sudah benar dengan kipas. Kemudian Anda pindah ke posisi heater. Defrost ini Anda gabung, masih belum disolasi. Heater Anda raba hitungan menit ini harus panas dan motor timer ini kalau 1-3 ini tidak bunyi, bahkan gigi kalau dilihat ini tidak berjalan. Ini sudah pasti bisa dibaca kebenarannya. Karena 1-3 ini kalau defrost lagi nyambung, heater panas, timer ini justru berhenti. Anda perhatikan. Jadi harus dites pokoknya si heater. Jangan sampai nggak dites karena takutnya salah instalasi, kemudian si heater ini tidak bekerja, pada saat pindah ke heater ini repot. Ini sudah pasti beku. Anda perhatikan, oke, butuhin konten tadi, tapi ini saya yakin lebih jelas karena ini pemula untuk acuan. Untuk acuan saya pun ya berdasarkan karena uji-uji sehingga akhirnya bisa dan lebih cepat dan gampang ini. Cara ini lebih cepat dan gampang. Kemudian yang terakhir ini Anda perhatikan. Yang namanya kulkas 2 pintu ini tetap saja harus ada termostat. Saya pernah unggah dulu. Kalau tidak memakai termostat ini 2 minggu, sebulan, 2 bulan ini ada pembekuan tekor. Jadi ngandelinnya, lelehan es ini ngandelin waktu timer ke heater. Jadi ada sisa dikit ditimpa lagi hidup kompresor sehingga ini terjadi ngeblok es numpuk. Jadi usahakan kalau Anda merakit modul ke timer di kulkas ini, usahakan ini menggunakan termostat. Jadi dimasukin, dililit atau melingkar di lubang angin, tetap kan termostat. Jadi langkahnya, kalau konten tadi, dari setrum langsung ini sebelah masuk ke masuk ke termostat. Kemudian dari termostat ini ngirim baru ke timer. Jadi kalau mutus kena dingin, timer ini tidak kekirim setrum dan tidak bekerja. Jadi memang di kulkas ini dikunci oleh
sistem pertamanya ini di termostat. Jadi masuk setrum ke termostat, kemudian ngirimnya baru ke timer nomor 3. Setrum masuk baru ngirim dari termostat ke timer nomor 3. Jadi kalau mutus, walaupun si timer ini belum waktunya jeda, jadi ada 2 istirahat. Dari termostat pengaturan, misalkan sudah dingin mutus, kemudian suatu saat ini pasti dari timer ini jeda ke timer, ke heater. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan para pemula ini paham ini, karena ini tidak boleh main-main ini urusan modul. Jadi makanya saya unggah ini, karena harus Anda cek sebelum ditutup heater ini bekerja. Pastikan heater ini bekerja dan usahakan menggunakan termostat untuk pengendalinya, karena supaya 2 pengaturan suhu ini saling bergantian. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda, apalagi pemula ini. Jadi sebelum merubah Anda bisa hitung kekurangan dan kelebihan, dan akan masalah di mana ini bisa dihitung. Ini konten ini tidak main-main ini. Kalau menurut saya, teori saya juga, kalau yang lain nggak tahu. Malam guys.